jadi warisan. Baik ko anak ko batangka jadi rebutan. Baik ko anak ko bacaka jadi pagaduhan. Maka akhirnya ayahnya yang punya harta tadi nanti balik-balik di kubur. Di kalau ada pak nan datang kini nan kayu di samping bersedekah arato nan tinggal wasiatkan kepada anak jangan dia berkelahi nanti setelah kita meninggal. Ya kan? Jadi inti dari Isra Mi'raj Nabi menjemput salat. Inti dari salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Orang yang telah meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang mungkar, orang itu telah berakhlak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang tandun bajalan malam, jalannya rancak bajalur duo. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu nalah menjawab salam. Ambo doan masuk serugo. Nak duo pantun sairiang. Ampe angke jo Tanjung Alam. Singgah ke pasar Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lai. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah iza salaha fasalaha sayru amali wa iza fasada fafasada sayru amali. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhwan Desa Tandun, Kecamatan Tandun. Yang kita hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, tokoh adat dan tokoh agama, para ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, remaja Islam, seluruh jamaah yang telah berkumpul di Masjid Al-Ikhwan dalam rangka kita bersilaturahmi, membangun jembatan hati, meningkatkan keimanan, memperbaharui ketakwaan.
Kita berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Pada malam hari ini cuaca dicerahkan, jamaah ramai. Saya doakan seluruh jamaah diberi pahala oleh Allah sebanyak langkah-langkah kaki kita ke sini. Amin. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita bacakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat kesempatan dari Allah untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal. Perjalanan Isra Mi'raj ini bapak-bapak dan ibu-ibu adalah perjalanan yang luar biasa, yang tidak bisa dilogikakan, dan akal akan tumpul kalau dipikirkan dengan akal. Kenapa? Dan itu terjadi bukan di zaman modern. Kalau di zaman modern sekarang ini ada kereta cepat, ada pesawat. Kereta cepat dari Makkah ke Madinah itu kecepatannya 300 km per jam. Di zaman Isra Mi'raj ini belum ada. Perjalanan itu sangat jauh, tapi bisa tembus 6 sampai 7 jam. Nah, kenapa bisa begitu? Itulah ayat yang kita baca tadi. Sebelum Allah menyiapkan sesuatu dengan kehendaknya perjalanan ini, Allah memuji dirinya dulu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu bukan kehendak beliau, bukan kehendak malaikat Jibril, tapi kehendak Allah. Saya, bapak-bapak dan ibu-ibu mulai perjalanan di Padang, terus ke Padang Panjang, terus ke Sijunjuang, terus ke Sawalunto, terus ke Agam, terus ke Riau. Itu bukan berjalan, tapi diperjalankan dengan mobil. Maka malam ini dengan diperjalankan itu, saya sudah hadir di Masjid Al-Ikhwan. Kalau berjalan saya mau jauh kaki dari Sumatera Barat, Pak. Allah ketibo gini. Berapa kabupaten itu? 3 provinsi yang saya tempuh. Jadi peristiwa ini harus kita terima dengan iman. Yang kedua, perjalanan itu, bapak-bapak, bukan perjalanan yang sia-sia. Allah menyebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu 2 masjid tertua di dunia. Masjid Haram dibangun semenjak Nabi Adam, Masjid Aqsa dibangun di zaman Nabi Sulaiman. Itu di dalamnya banyak aura positif. Bapak yang telah pergi haji, yang telah pergi umrah, ada enggak menangis berdoa dalam Masjidil Haram itu? Ada enggak? Kalau indak itulah kareh nanti ya Pak. Kareh dari waktu itu. Kalau tidak ada menangis di Masjidil Haram itu, tandanya hati kita telah membatu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah, kenapa bisa begitu? Karena namanya Bakkah. Bakkah itu artinya tangis. Jadi maka dilestarikan namanya Makkatul Mukarramah. Makkah yang berasal dari tangis yang dimuliakan.
Kemudian yang ada di dalamnya namanya Ka'bah. Diberi nama Ka'bah Al-Musyarrafah. Apa keuntungan orang yang pergi ke Masjidil Haram itu? Di dalamnya itu banyak berkah-berkah. Dari masjid itulah Nabi berangkat yang dinamakan Isra sampai ke Masjidil Aqsa. Akal awak kini ba'a caronyo Pak Ustaz. Perjalanan carilah kalau kita sudah selesai bekerja minal masjid ilal masjid. Jan minal lapau ilal lapau. Sekarang bapak-bapak di lapau tu banyak orang judi online. Jadi kalau mencari berkah, bagaimana mata pencaharian kita berkah, bagaimana rumah tangga kita berkah, bagaimana keturunan kita berkah, ajaklah semuanya minal masjid ilal masjid. Ya kan? Kalau enggak orang akan narkoba semuanya, Pak. Karena masjid ini adalah rumah Allah. Atau disebut juga Baitullah. Perjalanan Nabi yang luar biasa itu dimulai dari masjid sampai ke masjid. Perjalanan itu namanya perjalanan horizontal. Karena masih di bumi. Kemudian yang kedua namanya Mi'raj. Perjalanan vertikal dari bumi ke langit. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita perlu membaca sejarah ini asal muasalnya bagaimana. Kenapa Nabi Muhammad saja yang diceritakan di dalam Al-Quran Isra Mi'raj itu benar Nabi saja. Nabi Adam tidak ada, Nabi Idris tidak ada, Nabi Nuh tidak ada, sampai Nabi Isa tidak ada yang Isra Mi'raj ini. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian intinya Mi'raj itu apa? Nabi menerima perintah salat. Kita harus bersyukur sekali, Pak. Ketika pertama perintah salat itu diturunkan kepada Nabi, disuruh 50 waktu, Pak. Kalau tidak ada pengurangan-pengurangan, tetap 50 waktu itu. Lain mungkin orang tandun pai ke kebun mau sawit. Mulai awak ke kerajo di kebun orang azan lo balik. Ya kan? Salat lo. Mulai lo balik ke kerajo orang azan lo balik. Orang Pekanbaru tak bisa menambang minyak. Yang dulu disebut Kaltek, sesudah itu apa namanya lagi? Sekarang sudah diserahkan ke Pertamina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan, semua orang yang punya perusahaan, semua orang yang punya kantor, semua orang yang punya pabrik tidak akan bisa bekerja kalau salat 50 waktu. Tapi karena cintanya Allah kepada kita, hanya disuruh kita salat wajib itu 5 waktu diatur. Malam kita banyak istirahat tidur. Bagi orang yang mau mengatur diri. Kalau bagi orang yang tidak mengatur diri, Pak, nyo samo jo musang. Malam jago, siang lalu. Sebenarnya Allah telah menerangkan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu untuk beristirahat dan siang untuk bekerja. Ada wak di balian. Caliak dia Pak, kalau siko namanya. Kalau di Padang namanya kapuyu. Siko namanya. Hah? Ya kapuyu yo. Caliak kalau nya tabalik ada Pak.
Baitu sekaki itu. Kenapa banyak manusia sekarang stres? Karena perintah Allah tu nyoba balik-balikan. Malam nyoba judi, main domino bataruh, bakoa, piti habis, mato tekan tua, siang hari nyolalu, sore baca kak ini, malam carai. Banyak terjadi. Ada enggak apa-apa nan datang kini kau nampak judi? Menunjuk lagak seorang ada enggak? Kalau ada berhentilah. Karena apa? Judi tidak akan mendatangkan kekayaan. Banda pasti menang. Orang yang ikut berjudi pasti kalah. Kenapa? Karena judi itu lingkaran setan. Ya kan? Iya gitu, iya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis setan. Minuman keras, judi, mengundi nasib atau bertenung, kemudian menyembelih binatang untuk berhala, rijsun, nenek moyang najis dari pekerjaan setan. Jadi kalau kita tetap berjudi, berarti itulah yang dinamakan setan kasar. Ya kan? Ada setan kasar itu, bacalah surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang membisik-bisikkan ke dalam hati kita untuk berbuat dosa itu dua, Pak. Pertama dari bangsa jin, yang kedua manusia dek jin. Itulah yang jadi syaitan. Agama ini yang diajarkan dulu selama 13 tahun, Pak. Bukan salat, bukan berzakat, bukan puasa, tapi yang diajarkan dahulu itu apa? Akidah tauhid. Jadi akidah waktu urek cakam masuk ke tanah, urek taunjam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampu, ndak usah tabokekkan di badai alun ke tauleng. Artinya dalam bahasa Islam, istiqamah. Orang itulah yang bisa dipercaya, mempercayai peristiwa Mi'raj. Kalau tauhidnya tepat. Kenapa? Semua poin-poin yang kita sebutkan tadi, yang melaksanakannya Allah, yang mengizinkan Allah, yang merencanakan Allah, yang memeliharanya Allah. Nah, kemudian tempat-tempat yang akan dilalui Nabi itu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai ke atas langit, barakna haulahu, sudah diberkahi oleh Allah. Ada enggak Bapak yang datang ini yang dokter? Ada yang dokter, Pak? Saya lihat di rumah sakit, Pak, kalau dokter ini akan membedah pasien, itu alat-alatnya itu direbus 2 jam dengan air yang panasnya lebih dari 100 derajat Celcius. Untuk apa? Supaya bakteri-bakteri, kuman-kuman yang ada di alat-alat itu mati. Jadi begitu juga Isra Mi'raj, tempat yang akan dilalui Nabi sudah disteril oleh Allah. Bahasa Al-Qur'annya barakna haulahu, sudah diberkahi oleh Allah. Jin, setan, iblis ndak mampu, tukang sihir ndak mampu, Pak. Bapak-bapak yang sering membaca Qul a'udzu birabbil falak, ya kan? Kan ada urutan dalam ayat itu, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Bapak-bapak, wa min syarrin nafasati tadi itu sihir.
tukang sihir yang menghembus-embus setiap buhul tali. Sekarang pertanyaan saya yakin semua kita sudah lama hafal itu. Tukang sihir pertama yang menyihir Nabi itu menghembus-embus tali, laki-laki orangnya atau padusi? Pak Joni Virgo, dek lama mimpin wirid taruh ya. Tukang sihir pertama itu dalam ayat tadi padusi atau laki-laki? Itu tanda lain menyimak. Ya. Kalau orang tak menyimak, Pak Alun dapik dia sampai gini. Jadi tukang sihir pertama siapa, Bu? Siapa, Bu? Perempuan. Atau mangko kalau orang membuat film horor, Sundel Bolong, bintangnya orang padusi. Suster Ngesot, bintangnya orang padusi. Mak Lampir, bintangnya orang padusi. Jadi tukang sihir kok adalah orang padusi yang pertama. Ya kan? Tapi saya doakan mudah-mudahan anak-anak saya, ibu-ibu muda ini tidak ada yang jadi tukang sihir. Tapi ambampuru aluang bunian orang nan duduk je sukatan panyayang je pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Sehingga ibu-ibu yang ini menjadi idola bagi anak gadis dan anak bujangnya. Amin. Jangan ada jadi tukang sihir enggak? Kalau sihir itu dosa apa, Ustaz? Yang pertama kata sahabat kepada Nabi, mal kabair ya Rasulullah. Apakah dosa besar itu ya Rasulullah? Disebutkan oleh Nabi yang pertama, asyirku billah, mempersekutukan Allah. Yang kedua apa ya Rasulullah? Uququl walidain, mendurhakai kedua orang tua. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Asyihru, menyihir, tukang sihir, itu semuanya dosa besar. Jadi kalau ada orang ingin menurunkan ilmu sihir, jangan diterima bapak-bapak dan ibu-ibu, karena itu dosa besar. Setelah baraknahu apa lagi? Linuriyahu min ayatina, karena Allah memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesarannya. Nah, ketika perjalanan Isra itu Bapak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa kebesaran Allah yang dipertontonkan oleh Allah kepada Nabi? Pertama Pak, ada orang menanam kurma, langsung berbuah, panen. Sebab tanaman di sini kalau orang Arab tu dulu orang tandun menjadi nabi atau sawit contohnya, ya kan? Kalau menjadi nabi itu orang kamang atau kapelo batang contohnya. Ternyata yang jadi nabi itu orang Arab. Tanaman di sana yang populer itu buah-buahan kurma. Apa istimewanya kurma itu Pak? Kurma itu tidak ada nampai Pak. Mudo manih, lah masak manih jo. Iya kan? Jadi kalau ada jo istri Pak kamangan duang, awalialah kurma mudo tu. Iya kan? Iya kan? Atau kurma dilihat oleh Nabi, kurman itu panen, kemudian berbuah lagi, panen lagi, berbuah lagi, panen lagi. Pada saat sebentar itu, apa kata Nabi? Kenapa petani yang seperti itu diberi nikmat oleh Allah seperti itu? Karena dia pemurah. Jadi begitu tanamannya itu dijual, itu dihitung zakatnya. Kemudian dibagikannya kepada orang yang berhak.
Jadi karena Bapak bersawit di sini, saya lihat di sini sawit ini besar nampaknya untungnya. Sebab rumah orang rancak-rancak sesiko. Ambo dek pegawai Pak, rumah ambo ndak ada serencak rumah Pak siko ke. Rumah ambo rumah BTN, bangunan tidak normal. Iya kan? Halamannya ketik, kamarnya ketik. Jadi kalau ingin mendapatkan hasil seperti yang dilihat Nabi ketika Isra itu, jangan tidak dikeluarkan zakat. Kalau tidak sampai sezakat, keluarkan infak, keluarkan sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kapan berimpak tu disuruh oleh Allah? Sebelum hadir malaikat maut. Ya kan? Kalau begitu ada orang itu Pak Ustaz, malaikat maut lah hadir, nyo ingin berinfak, ada. Katanya malaikat maut sudah hadir ini untuk mencabut arwahnya. Fayaqula rabbi, berkata dia, ya fayaqula ya rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong ditunda kematian saya ini ya Allah. Kamanga wa anggi ya Allah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Seluruh harta benda saya akan saya jadikan sedekah. Rumah akan saya lelang, saya jadikan sedekah. Sawit akan saya lelang, akan saya jadikan sedekah. Mobil Honda semuanya akan saya lelang, akan saya jadikan sedekah. Setelah ini saya berikan ya Allah, saat itu aku sudah rela dimatikan. Sekarang pertanyaannya, mau ndak Allah seperti itu? Mau ndak? Jawablah Pak, jangan anggu-anggu aja. Amu hendak Allah mau ubah kematian awak? Tidak. Jadi ketika hidup ini berinfaklah. Jangan setelah malaikat maut membana, jangan matian ambo dulu ya Allah, bersedekah ambo dulu. Apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah sampai ajal tidak bisa ditunda lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui siapa kamu. Kalau dipindahan ke bahasa kita sehari-hari Pak, ada yang tahu na joang. Dan tunda kematian ang idu yang enggak setahun ko balik. Si pek waang nan kikir tu tiba balik. Kini mati zelang lagi Allah. Ini bapak-bapak itu. Ya kan? Jadi orang yang memanen korma kemudian berbuah lagi, dipanen lagi, berbuah lagi, karena orang itu pemurah. Jadi apa-apa nambah kabun sawit pemurah lah. Panyayang je pakir miskin, paibo jo anak dagang, ya kan? Magih orang doa Pak. Tu nampak lo dek Nabi cielai orang malakai kapalo jo panoko jo martel. Sia orang tu ya Rasulullah, itulah orang yang meninggalkan salat. Ya kan? Sekarang saya bertanya Pak, di Tandun ko ada ndak orang beragama Buddha? Orang asli Riau ada ndak? Bagaimana kuan yang saya Pak dia bertanya ada atau ndak? Agama Hindu ada. Orang Islam ndak salat? Ya kan? Itu yang menyedihkan. Kalau ibu-ibu menjawab tadi ada atau tidak baru, kok banyak? Ya banyak bu. Rupa banyak orang Tandun kok agama Islam semayang tidak. Cuma nunjuk agak seorang dalam masjid. Ambo pernah bertanya Pak orang mendengar kaji kok, nya mendengar kaji senya semayang tidak. Akhirnya ambo tanya lo nan siko ko nan datang kok, ada nan datang mendengar kaji ko nan tak salat. Jujur-jujur ku ndak nyo kerate Pak di malaikat begitu.
Ada enggak? Adi masjid lain ada nan jujur Pak. Tombo tanya oleh. Tu manga wa ang mandanga kaji goj. Ambo acok mananga ustaz mengaji di YouTube. Jadi tertarik ambo pailo kamu saji mendanga. Bang kau ndak salat wa ang ayu itu nalalun tak kerajuan sampai kini le aja. Anan jadi penghalangnya malih sehati je. Sekarang jawab dengan jujur. Adalah ndak jamaah nan datang ke ikhwan ko mendengar kaji lai salat indak. Allah tahu apa? Ndak apa dia tahu nak kambo Allah tahu. Ada ndak? Ya, nanti Allah akan menghukum kalau ada yang berbohong. Ya kan? Sabak di masjid lain pernah begitu Pak, mengakunya kami tidak salat. Berapa bahaya itu yang akan dia tunggu. Kematian pasti su'ul khatimah. Kalau dia tidak sadar. Tidak ada orang yang tidak salat dan kemati husnul khatimah Pak. Percayalah. Yang akan mati husnul khatimah itu orang yang salat. Sedangkan salat itu turunnya sendirian dari Allah ke Nabi. Kalau nalai lain haji, zakat, puasa, atau ke Jibril dulu, baru ke Nabi. Salat langsung Nabi. Maka salat tidak bisa diwakilkan. Hati-hatilah wahai anakku para remaja, ke apapun kesibukan kalian di dalam mencari duit, jangan lalaikan salat ini. Nah mudah-mudahan sekolah bu adalah salatnya salat semester. Kalau kau ujiannya tu rajin salat. Sepanjang tali baru doanya. Ya Allah, tolonglah hambamu menempuh semester pertama ini. Matematik ringan ya Allah, nan bare fisika kuha. Karena dia berdoa dengan khusyuk dan tawadu, dapat nilai yang baik. Sudah tu kain sarung, jo makanah, nyo cuci, nyo agia pengharum, pelicin. Lah nyo gosok, nyo lipik, nyo antang kadake lemari. Dia sampaikan puisi di sana. Apa katanya? Wahai makanah dan kain sarung yang aku cintai. Engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu, tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanah, selamat jumpa semester yang kedua. Itu namanya bermain-main di dalam ibadah. Apa kata Allah dalam ayat pendek yang sering dibaca imam? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu termasuk kelalaian dan mempermain-mainkan Allah. Nerakawelah bagi orang yang salat tetapi dia main-main di dalam salatnya. Sedangkan salat itu dijemput oleh Nabi ke langit. Apa yang diterima Nabi di langit itu yang kita baca. Nabi itu Pak, ketika sudah tiba di tempat yang ditunjuk Allah itu, beliau bersimpuh. Apa katanya dalam bersimpuh itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Kapan ini kita baca sekarang Pak? Ya ketika salat. Coba Bapak bayangkan, orang yang tidak salat kapan dia baca ini? Orang yang tidak salat kapan membaca ihdinas siratal mustaqim? Orang yang tidak salat kapan dia membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini? Itu doa yang sangat hebat.
Orang tak salat, kapan baca ini? Untung saja Bapak Ibu, kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa dulu Bapak Ibu, ketika meninggalkan salat itu disumpah sebahagian jadi kera dan sebahagian disumpah jadi babi. Kalau kita umat Nabi Muhammad dimarahi oleh Allah seperti itu sekarang, begitu kita meninggalkan salat disumpah jadi kera, disumpah jadi babi. Lah kawara banyaknya karo di tandun kok. Lah kawara banyaknya babi. Lah kawara banyaknya babi jo karo di Padang. Di Padang juga begitu, Pak. Banyak orang Islam yang tidak salat. Pertanyaannya, bamangkuari rayo ndak temuek-muek di musaji, baamangko melimpah di lapangan ketika salat subuh ndak seramai itu. Jadi rupanya ada orang Islam ini salat sunat saja 2 kali setahun. Salat sunat Idul Fitri, salat sunat Idul Adha. Anyo balikin saruang nan baru, baju koko nan baru. Anyo idui lalu nyo pilih saf yang paling depan. Ditanya dia orang, ang basari nampak salat setiap hari, ndak ado pai Jumae, ba mengkuari rayo kuang samayang. Kenalah jodoh tu saya setahun. Kalai jo namanya tu. Salat wajib tidak, salat sunat dia selalu mendirikannya. Inilah orang yang tidak paham beragama. Ketika Nabi bersimpuh di hadapan Allah membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah, apa kata Allah ke Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kenapa anda assalamualaikum, Pak? Kenapa assalamualaikum? Kita disuruh mengucapkan salam tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa begitu mengucapkan salam? Karena salam kita itu untuk seluruh jamaah ini. Tapi salam dari Allah kepada Nabi tadi hanya untuk Nabi. Coba kita simak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Selamat engkau wahai Nabi. Lihat dosa satu awak. Ikut kita di dalam? Tidak. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ketika Nabi menerima ucapan kata-kata salam seperti itu dari Allah, tabayang dinya orang Islam pasti pengiran. Tabayang dia orang Islam Mujuang Batu. Tabayang dia orang Islam Tandun. Tabayang dia orang Islam Kampung Patin. Tabayang dia orang Islam di Sivaliang. Tabayang dia orang Islam di Gunung Malelo. Tabayang dia orang Islam di Lipek Kain. Tabayang dia orang Islam di Kotolamo, di Kuntu, di Sungai Pagel. Iya kan? Bamang ko jaleh dembo namo nagari apa ko sadonyo. Karamo ambo DRS dakwah raun sabali. Ikan. Ini bapak-bapak. Jadi seluruhnya provinsi Riau ini per kabupaten dan kecamatan ko indak ka per desa, per kabupaten, per kecamatan itu sudah saya tempuh. Termasuk Riau Kepulauan, disebut Kepri ya. Itulah sampai mau ke Natuna, Pak. Kawatam diundang. Jadi bapak-bapak, Nabi tidak mementingkan dirinya sendiri, Pak. Terbayang oleh Nabi itu kita. Apa jawab Nabi? Tidak dirinya saja diterimanya berselamat. Kita dibawa ikut serta, kita masuk ke koridor itu. Apa jawab Nabi?
assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu tabawa di dalam apa? Keselamatan atas kami dan hamba-hamba yang saleh. Ya kan? Coba bayangkan, kalau kita tidak salat, kapan kita baca itu? Sedangkan umur kita terbatas. Orang yang jadi ustaz saja Pak, tidak dipanjangkan umurnya di Allah. Orang yang jadi nabi saja Pak, tidak dipanjangkan umurnya di Allah. Siapa contohnya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu kan elok lakunya tu Pak. Tidak adanya mengorupsi piti haji serupa siakut tu dah. Ya kan? Tapi bara dia lagi umurnya di Allahnya 61 kalau tahun Masehi, 63 kalau tahun Hijriah. Tapi hanya itu umur dikasih Allah. Ya kan? Ustadz Yahya Waloni yang kita bersemangat mendengar dakwahnya, seorang yang berasal dari Kristen akhirnya masuk Islam, dan dia bukan sembarangan, tapi dia guru teologi, doktornya doktor teologi, ya kan? Ajalnya sampai hanya 48 tahun, bukan sedang istirahat, tapi sedang khutbah Jumat. Jadi kalau ajal kita sampai Pak, sedang berbuat baik, kita memberi khutbah, dimatikan oleh Allah. Makanya jangan berjudi juga. Nanti sedang berjudi itu malaikat maut tiba mati awak sedang berjudi. Itu tidak mungkin husnul khatimah. Mati awak dalam berzina, tidak mungkin husnul khatimah. Mati dalam korupsi, tidak mungkin husnul khatimah. Pak, boleh hamba bertanya cik, bamang ko gubernur Riau ko ditangkuk KPK sesadonya? Jawablah jangan niat siapa. Patang ko direkomendasikan mana ada Ustaz Samad. Yo. Alah tetangkok lo. Ambo hendak mengapi daun kuning dah Pak di Sumatera Barat sajak Pak Arun Zain sampai Pak Mahyildi kini. Anak do nan tetangkok korupsi. Jadi adik-adik anak-anak ambona muda ko, hati-hatilah nanti. Ya kan? Kok jadi gubernurnya? Ya kan? Kalau awak lah tertangkuk mode itu, tu nama awak tidak baik lagi. Karena diketahui seluruh orang Indonesia. Apabila kayu larabah bara labana kagadangnya batang lapuk daun karegeh usah diaruk ke bapucut antah kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batongo urang mencibi bakuliliang tangguang la doso salamo kau. Jadi nang jadi kepala desa, nang jadi camat, nang jadi anggota DPR, itu ndak boleh lo indak tu dah. Kalau mundur seorang jadi itu sadonya sia amatur negara kau. Nan kadi jauhi jangan sampai awak diimbau KPK. Lain terang ada Pak dan ngecek tu. Lain. Kalau terang ada nanti salah seorang jemaah gua jadi pejabat tatangkok lo berarti ndak mendengar kaji. Ini bapak-bapak. Ya kan? Kaji ko indak sekadar didangan no, tapi diamalkan. Apa namanya itu? Akhlak kita pelihara sebaik-baiknya. Mencuri, kalau saya Pak mencuri uang beliau ini, saya mau cari di akhirat nantinya. Tapi kalau pitih rakyat se-Indonesia kau dicuri, akama orang kau dicari masing-masing nanti minta maaf. Entah kalau tidak percaya sesudah kita mati ada proses-proses lagi. Itu batal rukun iman yang keenam. Tidak percaya surga, tidak percaya neraka, tidak percaya titisan sirat, tidak percaya hisab. Ada orang nama itu Pak, kalau lah mati lebih perkara tu Mak.
Malah dikatakannya kubur itu tempat transit terakhir. Tempat peristirahatan terakhir. Kubur itu Bapak Ibu bukan tempat yang terakhir, tapi tempat transit. Lalu di kubur itu Pak lama maculah Pak coba kalau lah mati nanti. Contohnya Nabi Muhammad umurnya 63. Di dalam kubur lah 1400 tahun Pak. Ya kan? 1427 tahun dalam kubur. Di dunia kok 63 tahunnya. Di kubur lah 1400. Keuntungannya inyo nabinya. Ya kan? Kalau si akut mati gini tu merasai mah. Merasai dia malaikat dalam kubur tu. Ya kan? Entah kalau dia tahu taubat korupsi itu Pak, tidak bisa ke Allah saya minta maaf ke rakyat Indonesia kok. Ya kan? Seperti orang Korea itu Pak, presidennya non korupsi orang Korea itu Pak. Apa John Bangko bisik-bisik je Pak, Tuan Bu, Pak pekecian dah. Ya. Kalau Ustaz sedang mengaji itu awak jangan berbisik, lo dah ngang kaji kau tu. Ya kan? Sebab kaji ko kalau diamalkan untuk menyelamatkan awak. Iya kan? Para jemaah coba bayangkan kalau orang korupsi dalam kubur 1400 tahun Pak, tidak sempat nyoka mati itu tobat. Bayangkan bara marasai nyoka azab 1400 tahun. Itu azab kubur baru. Belum lagi masuk neraka. Jadi berhati-hatilah. Ada je celai Pak, nya ndak korupsi dah. Nyo pakaruan tanah orang. Ada ndak terjadi di Tandun kok. Orang menanam sawit, beko nyo pakaroi tanah kok. De inyo banyak pitih, mana nyo di pengadilan. Sebenarnya ndak tanah inyo, do tanah orang nang kalah kok. Pide nyo manyogo, mana nyo. Coba bayangan Pak. Begitu tipisnya keyakinan orang hanya mengejar dunia. Iya kan? Jadi apa-apa kalau ada kini investasi apa babantu ruko, ya kan? Babantu pitih deposito, itu alun apa punya tu dole. Tiba-tiba mati mendadak. Harta kita apa? Yang diinfakkan sebelum kita mati. Itulah yang harta kita. Kalau nan tinggal jolongnya jadi warisan. Baiko anakku batangka jadi rebutan. Baiko anakku bacaka jadi pagaduhan. Maka akhirnya ayahnya yang punya harta tadi nanti balik di kubur. Di kalau ada Pak nan datang kini nan kayu di samping bersedekah arato nan tinggal wasiatkan kepada anak jangan dia berkelahi nanti setelah kita meninggal. Ya kan? Jadi inti dari Isra Mi'raj Nabi menjemput salat. Inti dari salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang munkar. Orang yang telah meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang mungkar, orang itu telah berakhlak baik. Terima kasih banyak. Ambo doaan jamaah ko masuk surga. Amin. Tapi yang jadi pejabat jangan korupsi. Nan baladang sawit jangan dicilok tanah orang. Ya kan? Itu saja Pak. Kalau kita berbuat nan baik di dunia ko, pasti kita memetik kebaikan. Kalau kita berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada kita. Na'udzubillahi min zalik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh mau pantun celai. Di malata jalan kaguguk dakek pasar padang luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui airnya jernih. Di mata di pintu kami ke masuk, sinan lo kami ke keluar. Lapelah kami juati dan suci jumuko nan jernih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.